Selamat siang Ibu Chandra dan teman-teman sekalian dari kelas Entomologi Pertanian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang serangga karantina dengan studi kasus invasi serangga karantina Fall Armyworm Spodoptera frugiperda dan Red Palm Weevil Rhynchophorus ferrugineus. Kami kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Hana Milenia, dan rekan-rekan saya, Virial Nabiha, Nola Selvia, dan Lidiana Arisania. Well, the next. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan bagian-bagian yang terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan terakhir adalah penutup. Untuk latar belakang diangkatnya topik tentang serangga karantina sendiri, didasari oleh meningkatnya perdagangan berbagai komoditas pertanian di dunia. Komoditas ini dapat berupa tumbuhan maupun produk tumbuhan. Salah satu contoh sederhana yang mungkin biasa kita dengar misalnya adalah banyaknya jenis benih yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia, atau beberapa jenis tanaman eksotis yang banyak diekspor ke luar negeri sebagai tanaman peliharaan atau tanaman budidaya. Tidak hanya dari luar negara, potensi invasi serangga karantina ini juga terjadi pada sistem perdagangan antar wilayah geografis dalam satu negara. Nah, kegiatan perdagangan dalam skala internasional maupun domestik ini mengakibatkan peningkatan resiko introduksi serangga eksotik ke daerah baru, di mana serangga-serangga ini berpotensi menjadi hama tanaman. Oleh sebab itu, dibutuhkan prosedur karantina serta pengendalian hama untuk menghindari invasi serangga karantina, baik ke dalam wilayah negara Indonesia maupun mencegah keluarnya OPT atau organisme pengganggu tanaman ini keluar wilayah Indonesia atau keluar negeri. Boleh di next. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan 2 studi kasus serangga karantina, sehingga identifikasi masalahnya di antara lain yang pertama, bagaimana pengaruh eksistensi serangga karantina, yang kedua, bagaimana pengaruh kehadiran serangga karantina Fall Armyworm Spodoptera frugiperda, dan bagaimana cara pengendalian yang dapat dilakukan, yang ketiga, bagaimana pengaruh kehadiran serangga karantina Red Palm Weevil, Rhynchophorus ferrugineus, dan bagaimana cara pengendalian yang dapat dilakukan. Serta tujuan dilakukannya penulisan ini, yang pertama adalah mampu mendeskripsikan pengaruh eksistensi serangga karantina, yang kedua mampu mendeskripsikan pengaruh kehadiran serangga karantina Fall Armyworm Spodoptera frugiperda, serta cara pengendalian yang dapat dilakukan, dan yang terakhir adalah mampu mendeskripsikan pengaruh kehadiran serangga karantina Red Palm Weevil atau Rhynchophorus ferrugineus, dan cara pengendalian yang dapat dilakukan. Selanjutnya merupakan tinjauan pustaka mengenai serangga karantina. Serangga karantina dikenal dengan istilah quarantine insect, merupakan serangga yang berpotensi penting secara ekonomi pada area yang terancam punah dan belum ada di sana, atau ada tetapi tidak tersebar luas dan dikendalikan secara resmi, sebagaimana didefinisikan di bawah International Plant Protection Convention, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi tanaman budidaya dan tanaman liar dengan mencegah masuknya dan menyebarnya hama. Di Indonesia, serangga karantina termasuk dalam organisme pengganggu tanaman karantina atau OPTK, yang didefinisikan sebagai semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dari tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan organisme pengganggu tanaman atau OPT didefinisikan sebagai semua organisme yang dapat mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan. Slide selanjutnya. Sejarah serangga karantina di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Hal ini diawali dengan adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh Hemileila vastarix dari Sri Lanka. Pemerintah kolonial menyadari bahwa saat itu perkebunan di Indonesia merupakan sumber utama untuk pendapatan dan menyadari juga perlu adanya pencegahan penyebaran penyakit ke Indonesia. Kemudian dibuatlah ordonansi
pada tanggal 19 Desember 1877 yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Sri Lanka. Ordonasi tersebut merupakan pertama kali yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan tumbuhan di Indonesia. Kemudian dibuat berbagai regulasi serta peraturan yang diatur oleh pemerintah sejak keluarnya Keputusan Menteri Pertanian nomor 22 tahun 2008. Badan Karantina Pertanian melalui reorganisasi melakukan fusi karantina hewan dan tumbuhan menjadi karantina pertanian, yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 808 pada tahun 2008 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural unit pelayanan teknis dari Balai Besar. Kemudian adanya Balai Stasiun Karantina Pertanian yang mewujudkan integrasi penggabungan antara karantina hewan dan tumbuhan dalam kerangka operasional di lapangan. Saat ini, penyelenggaraan karantina di Indonesia melingkupi penyebaran hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang menyangkut keamanan pangan serta lingkungan, di mana di dalamnya terdapat komponen keanekaragaman hayati. Beberapa regulasi dan pedoman juga telah dibuat di Indonesia, dan di dalamnya itu mencangkup serangga karantina. Slide selanjutnya. Kondisi serangga karantina di Indonesia merupakan serangga yang ditetapkan mengganggu bagi tanaman, sehingga perlunya perlakuan khusus. Terdapat juga beberapa perlakuan yang dilakukan di Indonesia apabila ditemukan serangga karantina pada tanaman yang akan dibawa masuk ke dalam negeri atau tanaman yang berada di dalam negeri. Nah, pada kondisi serangga karantina di Indonesia ini ditemukan kumbang kapra pada kedelai impor dari Sudan dan Plodia sp dari Amerika Serikat. Slide selanjutnya. Karantina tumbuhan dapat dilakukan dengan iradiasi sinar gamma, perlakuan fosfin cair atau liquid fosfin, perlakuan fumigasi etil format, dan fumigasi metil bromida, fumigasi fosfin. Perlakuan kontrol menggunakan ECO2, kemudian perlakuan fumigasi sulfuril fluorid, perlakuan air panas, dan perlakuan alfa-sipemetrin. Setiap perlakuan itu dapat dilakukan dengan sesuai ketentuan dan tata cara berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Slide selanjutnya. Di berbagai negara banyak ditetapkan regulasi untuk mengatur serangga karantina. Misalnya di Turki yang merupakan produsen hazelnut terbesar. 95% dari produksi yang diekspor itu merupakan hazelnut. Nah, kebun hazelnut ini tersebar luas di sepanjang pantai Laut Hitam Anatolia, dan wilayah ini itu dapat menghasilkan sekitar 70% dari hazelnut yang dibutuhkan oleh dunia. Turki mengekspor terutama dalam bentuk cangkang dan kernel ke 32 negara sebelum tahun 1980. Dalam beberapa tahun terakhir, Turki juga telah mengekspor hazelnut dan bentuk olahan bentuk hazelnut ke 75 negara. Nah, total ekspor hazelnut dari Turki adalah 543 juta dolar pada tahun 2000. Dan Plodia sp ini banyak ditemukan menyerang serta menurunkan kualitas hazelnut yang diekspor. Maka dilakukan perlakuan iradiasi sinar gamma untuk menekan pertumbuhan Plodia sp ini. Slide selanjutnya. Tipe serangga pertanian ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu A1, kemudian A2. A1 adalah organisme pengganggu tumbuhan karantina yang belum ada di negara Indonesia, sedangkan kategori A2 adalah organisme pengganggu tumbuhan karantina yang sudah ada di wilayah negara Republik Indonesia, namun masih terbatas di wilayah tertentu. Selanjutnya. Setiap kategori tersebut akan dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu OPTK yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawa dengan cara perlakuan. Dan golongan 2 OPTK yang dapat dibebaskan dari media pembawa dengan cara perlakuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya itu mengenai pembahasan contoh kasus IPM serangga karantina. Sebelumnya, perkenalkan saya Nola Sofia akan menjelaskan mengenai studi kasus Fall Armyworm atau Spodoptera fungifera. Salah satu kasus serangan hama serangga karantina yang terjadi di Indonesia yaitu kehadiran serangga Spodoptera fungifera atau yang lebih dikenal sebagai ulat gayat jagung. Nah, Spodoptera fungifera ini merupakan serangga invasif yang telah menjadi hama pada petanaman jagung di Indonesia. Serangga ini berasal dari benua Amerika dan telah menyebar ke beberapa wilayah Afrika dan Asia, menyerang tanaman jagung, tebu, dan juga padi. Nah, kerugian yang terjadi akibat serangan hama ini dapat mencapai 8,3 hingga 20,6 juta ton per tahunnya dengan nilai kerugian ekonomi itu 2,5 sampai 6,2 miliar US dollar per tahunnya. Nah, Spodoptera fungifera ini mulai masuk ke benua Asia pada tahun 2018 dan telah dilaporkan menginvestasi petanaman jagung di India, Myanmar, dan juga Thailand. Di Indonesia, Spodoptera fungifera ini dilaporkan menyerang tanaman jagung pertama kali pada tahun 2019 di Lampung. Spodoptera fungifera ini adalah hama yang sangat mudah berpindah tempat dan berpindah dari berbagai tanaman inang. Selain karena bermigrasi, diduga telur atau larva hama ini dapat juga terbawa oleh komoditas yang diperdagangkan, seperti sayuran, buah, atau tanaman hias yang dikirimkan dari Amerika Serikat ke Eropa dan negara lainnya. Oke, boleh next. Nah, adapun klasifikasi dari hama fall armyworm Spodoptera fungifera ini adalah sebagai berikut. Berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera dan famili Noctuidae, genus Spodoptera dan dari spesies Spodoptera fungifera. Oke, boleh next. Selanjutnya itu ada siklus hidup dari Spodoptera fungifera. Siklus hidup dari Spodoptera fungifera ini terdiri atas 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, pada tahapan A itu 100-200 butir telur itu diletakkan pada daun bawah, dekat dengan dasar tanaman, dekat dengan batas antara daun dan batang, dan kisaran waktu menetasnya telur itu 1 sampai 3 hari. Selanjutnya akan lanjut ke tahapan B, di mana setelah telur menetas, larva muda atau pada instar 1 sampai 3 akan makan di bagian bawah permukaan, biasanya pada bagian bawah daun. Dan dilanjutkan pada tahap C, pada saat tahap perkembangan larva, instar 3 dan 6, larva ini akan mulai masuk ke bagian yang terlindungi, dan lama perkembangan larvanya itu 12 sampai 20 hari. Nah, selanjutnya akan lanjut ke tahap D, di mana larva ini akan jatuh ke tanah dan berkembang menjadi pupa. Perkembangan pupa ini berlangsung selama 12 sampai 14 hari di dalam tanah dan selanjutnya akan mengalami perubahan menjadi imago yang dimana ngengatnya ini akan memiliki lebar sayap 32 hingga 40 mm dan setelah 8 sampai 9 hari ngengatnya itu akan berubah menjadi ngengat dewasa dan memulai siklus kembali. Untuk gambaran visualnya akan dijelaskan melalui video selanjutnya.
Oke, itu merupakan gambaran visual video bagaimana siklus hidup dari Spodoptera fugipeda yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian morfologi dan fisiologi dari Spodoptera fungipeda ini. Nah, untuk Spodoptera fungipeda ini memiliki kepala berwarna gelap dengan terdapat huruf Y terbalik berwarna pucat di bagian depan kepala dan terdapat 6 buah bintik yang besar atau pinakula pada abdomen segmen ke-8. Spodoptera fungipeda ini memiliki terdapat satu garis terang di bagian middorsal dan masing-masing satu garis di subdorsal, dan juga memiliki garis tebal seperti pita pada bagian lateral tubuhnya. Dan juga Spodoptera fungipeda ini memiliki pinakula dan juga seta tunggal pada bagian tubuhnya. Oke, boleh next. Dan untuk morfologi dari imagonya sendiri terlihat pada imago Spodoptera fungipeda ini memiliki ukuran imago jantan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan imago betina, di mana pada imago jantan itu sayap depannya umumnya berwarna abu-abu dan coklat dengan bintik-bintik putih segitiga di ujung dan dekat pusat sayap. Untuk sayap depan imago betina itu biasanya berwarna sedikit lebih gelap dibandingkan imago jantan yang memiliki corak yang lebih samar dan mulai dari coklat keabu-abuan hingga bercak abu-abu dan coklat muda. Pada bagian sayap belakang, kedua jenis kelamin imago ini berwarna keputihan dengan garis berwarna gelap pada bagian tepinya. Oke, boleh next. Selanjutnya itu mengenai mekanisme kerusakan serangga karantina fall armyworm Spodoptera fungipeda ini. Jadi tanaman yang paling sering diserang oleh hama ini adalah jagung ladang, jagung manis, sorghum, dan jenis rumput-rumputan. Hama Spodoptera fungipeda ini menyerang tanaman jagung pada umur 1 minggu, dan biasanya hama ini menyerang mulai dari fase vegetatif hingga fase generatif, di mana serangan hama pada fase vegetatif itu memiliki ciri khas yang ditandai dengan adanya sebukasa berwarna coklat menyerupai gergaji, dan pada fase generatif hama ini menyerang tongkol dan juga bunga jantan. Oke, boleh next. Uh, Selanjutnya itu mengenai pengendalian hama serangga karantina fall armyworm ini. Jadi untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama itu pengendalian dengan metode kultur teknis, yaitu tindakan non-kimiawi yang melibatkan manipulasi agroekosistem sehingga dapat menekan pertumbuhan hama di luar ambang batas yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Tindakannya itu meliputi sanitasi, scouting atau pemantauan, penyiangan, pemupukan, tumpang sari, rotasi tanaman, mulsa, dan pengolahan tanah. Melakukan monitoring serangga Spodoptera fungipeda ini dapat dilakukan sejak fase vegetatif awal, di mana monitoringnya itu dapat dilakukan dengan mengamati keberadaan, kepadatan, distribusi, gejala serangan, dan juga tingkat keparahan serangga yang disebabkan oleh serangga hama Spodoptera fungipeda ini di ekosistem tertentu. Selanjutnya mengenai pemantauan fungipeda ini dapat juga dilakukan melalui light trap, pheromone trap, dan scouting. Untuk perangkap cahaya itu memanfaatkan fakta bahwa Spodoptera fungipeda ini tertarik pada sumber cahaya, jadi memungkinkan pemantauan pada hama tersebut dengan menggunakan cahaya. Selanjutnya itu dapat juga dilakukan dengan perangkap feromon, di mana menggunakan sinyal kimia yang melalui udara dengan menarik serangga jantan sehingga dapat dilakukan pemantauan memprediksi di mana dan kapan Spodoptera fungipeda ini mungkin berkembang, mendeteksi populasi jantan sebagai tanda awal kemunculan telur dan larva berikutnya. Oke, boleh next. Selanjutnya itu ada pengendalian secara biologi. Untuk pengendalian secara biologi itu melibatkan penggunaan organisme atau komponen dalam pengendalian hamanya. Dapat dilakukan dengan peningkatan peran dan juga musuh alami, kelompok patogen seperti Metarhizium dan Beauveria sp, kelompok parasitoid, Telenomus dan Aphanteles, kelompok predator seperti Paedoryus fuscipes,
Liosa pseudonulata, dan Solenopsis geminata. Dan selanjutnya itu dapat dilakukan juga dengan pengendalian secara mekanis dengan mengumpulkan kelompok telur dan larva dari Spodoptera fungipeda ini. Dan yang keempat itu ada pengendalian dengan pestisida nabati. Pestisida yang diproduksi secara lokal dari tanaman atau ekstrak tumbuhan yang memanfaatkan ekstrak tumbuhan dari tanaman Asteraceae dan ekstrak tanaman Salotopis posera dan juga Anonas squamosa. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Kirial. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai, mungkin tadi sudah dibahas oleh Nola bagaimana kasus serangga hama karantina yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus serangga hama karantina yang terjadi di luar Indonesia, yaitu yang terjadi di Timur Tengah Saudi Arabia, dan main jurnalnya ini saya ambil dari Anthony et al. 2021. Mungkin pertama kita bisa lihat dulu gambarannya seperti apa. Jadi yang saya ambil di sini adalah kasus kehadiran serangga red crown weevil atau kumbang sawit merah dengan nama latin Rhinovolvorus ferruginus yang terjadi menyerang pada pohon kelapa sawit. Nah, jadi serangga hama ini tuh merupakan hama karantina kategori 1 yang menjadi musuh utama dan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi karena dia itu penyerangannya bisa sampai 100%. Di mana dia ini menyerang bagian titik tumbuh, pangkal pucuk, tanaman muda, hingga tanaman tua. Nah, hama ini juga menyerang pohon kurma di Timur Tengah, bahkan sudah dilaporkan lebih dari 50% menyerang tanaman palem di negara berkembang bagian dunia. Salah satunya itu pohon kurma di Timur Tengah yang telah meningkat secara signifikan selama 2 dekade terakhir dan telah menyebar melalui percabangan. Larva ini sering ditemukan di bonggol sawit merah dan pada akhirnya saat ini masih mencari bagaimana protokol yang tepat untuk penanganan dari kasus hama serangga red crown weevil. Nah, kita pertama lihat dulu dari daur atau siklus hidup dari red crown weevil. Pertama, mungkin dilihat dari bentuk imagonya, di mana dia ini hidup 2-3 bulan. Betinanya ini menghasilkan sampai 500 telur. Kemudian telur yang menetas ini, kemudian telur yang menetas ini bisa sampai 3-6 hari dengan ukuran panjang 2,5 mm dan lebar 1 mm. Kemudian telur ini akan menetas menjadi larva yang hidup 1-2 bulan, dan larvanya ini yang banyak memakan jaringan tanaman hingga terjadi kerusakan besar. Kemudian akan berubah menjadi fase prepupa, membentuk kepompong oval terbentuk dari serat dan pupate selama 11-45 hari, untuk kemudian akan berubah menjadi pupa, di mana dia ini menjadi kepompong tidak aktif yang hingga mencapai kematangan seksual selama 4-7 hari. Nah, untuk dari siklus secara umumnya sendiri, dia itu red crown weevil bisa hidup 45-111 hari, di mana siklus hidupnya ini dalam 1 tahun bisa sampai 3 generasi, dan sekitar 15% jenis RPW ini sudah terdapat di Indonesia, seperti itu. Dan untuk lama hidupnya itu didasarkan dari cuaca seperti temperatur dan kelembaban, iklim, kemudian kondisi inangnya. Kemudian bagaimana morfologi dan fisiologi dari red crown weevil. Morfologinya sendiri itu yang menjadi ciri khas utamanya adalah dia ini memiliki bentuk imagonya memiliki moncong atau belalai berwarna merah. Ini merupakan bentuk modifikasi dari protonom dari red crown weevil, di mana ciri morfologis lainnya itu kumbang ini merupakan serangga besar dengan panjang lebih dari 25 mm, polyphag, dan menyerang hingga berbagai jenis palem, di mana 7 dari 10 spesies genus Rhinovolvorus yang diketahui menyerang kelapa sawit menyebabkan efek yang merusak tanaman.
Dan yang paling terbesar itu adalah jenis dari R. ferruginus dan vulneratus, dan memiliki kesamaan. Kemudian apabila kita lihat dari fisiologis yang berhubungan dengan pengendalian hama yang akan dilakukan, yaitu di mana yang berhubungan dengan fisiologisnya itu adalah manajemen pengendalian berdasarkan sistem sensorik dari kandungan feromon yang dimiliki oleh hama RPW, di mana ferruginol dan ferruginol yang terkandung dalam feromon ini memiliki rasio 9:1, di mana diproduksi oleh imago yang jantan dan menjadi alat untuk mendeteksi inang dan bereproduksi. Sebagian besar bau terdeteksi pada serangga melalui aktivitas OR yang bertindak sebagai penjaga gerbang selektivitas dan sensitivitas. OR ini merupakan protein transmembran heptatelik tertanam dari membran dendritik reseptor penciuman neuron yang bertepat di sel silia penciuman pada antena. Sebenarnya dari feromon ini tuh kenapa dijadikan sebagai utama fisiologis untuk pengendalian, karena OR ini tuh terdapat di banyak bagian tubuh, seperti ada di bagian jaringan, kemudian di bagian beberapa bagian sayap, dan ada juga di antena. Kemudian dari OR yang digunakan pada jurnal ini yaitu jenis gen RVOR1. Kemudian bagaimana mekanisme kerusakan sawit oleh hama red palm weevil yang bisa kita lihat dari slide di sini, di mana dia itu bagian larvanya akan menggigit bagian titik tumbuh atau pangkal pucuk tanaman muda yang berusia di bawah 20 tahun dengan batang yang lembut, mudah ditembus, sehingga tanaman yang telah bereproduksi pada batang besar menyebabkan tajuknya patah dan terkulai. Kemudian gejala yang lainnya itu adanya lendir berwarna merah, mungkin tadi di video pertama itu dilihat, sampai dia itu menunjukkan bau busuk, dan terdapat lendir, terdapat bentuk warna kecoklatan seperti ini pada bekas gigitannya. Gejala lainnya itu ada lubang warna hitam pada tangkai daun, dan tadi ya ada bau busuk pada bekas gigitan tanaman serat. Kemudian yang bisa kita lihat juga penyerangannya itu bisa langsung dari bagian tanaman atau buah hasil, kemudian dia menggerogoti batang maupun masuki batang yang berlubang, atau melalui sistem perakaran di mana imago menggali tanah dan membuat terowongan untuk mendestruksi dan memperoleh nutrisi dari akar tanaman sehingga terjadi defisiensi. Dan pada gambar ini merupakan jenis tampilan dari kerusakan yang terberat, di mana bentuknya seperti payung begitu. Nah, kemudian pengendalian yang dilakukan itu kami bagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian preventif, dan yang kedua ada pengendalian represif. Preventifnya sendiri di beberapa negara yang sudah maju itu sudah mengintegrasikan dengan otomasi dan mekanisasi mesin, di mana yang digunakan pada jurnal Shafi et al. Ini yaitu dengan automatical X-ray. Di sini mungkin pada gambarnya itu pada inspected fruit, kemudian nanti di sini ada sensor yang terhubung, sensornya sendiri bisa dari gas, kemudian dari warna, kemudian dari kerusakan, itu beda-beda jenis yang digunakannya. Nah, dari pengendalian ini juga kondisi modernisasi yang terkini itu bisa diintegrasikan dengan GPS yang dapat mengkonversi kemudian mengkuantifikasi berapa jumlah kerusakannya, kemudian berapa jumlah tingkat serangan hamanya. Nah, pengendalian represi yang digunakannya itu dengan feromon mass trapping atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Nola. Jadi bentuk integrasinya sendiri itu yang terbaru itu ada dari ISCA Smart Trap, di mana dia menyediakan peralatan yang otomatis dan laporan secara real time di lapangan
melalui kombinasi antara feromon sebagai atraktan dengan insektisida atau patogen serangga sebagai pembunuh. Nah, jadi kalau dari red palm weevil itu sendiri tadi menggunakan karena dia udah ada senyawa sintetiknya itu yang digunakan ferruginone dan ferruginoin dengan rasio 9:1. Jadi beberapa fungsinya itu bisa beda-beda, mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari feromon. Jadi dari feromon itu sendiri dia itu bisa digunakan untuk pemantauan serangga atau monitoring, kemudian dia juga bisa sebagai mass trapping, pengganggu perkawinan atau mating disruption, kemudian ada kombinasi antara feromon dengan atraktan, kemudian dia juga bisa memantau populasi dan potensi invasi baru karena spesies ini merupakan ancaman global. Nah, dari yang terbaru digunakan pada Anthony et al. Itu sendiri, dia itu pengujiannya pada Drosophila, di mana gen yang digunakannya itu gen RVIROR1, dan dia itu bisa karena kalau misalnya kita bandingkan dengan pengendalian yang lain, seperti misalnya light trap atau misalnya dengan hibrida ultrasonik, itu kan membutuhkan kondisi sinyal, kemudian membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Nah, feromon ini merupakan jenis yang lebih ramah lingkungan karena dia itu tidak bersentuhan langsung, tidak bersentuhan dengan biomasanya, tapi dia menarik si hamanya keluar dari biomasa yang ingin kita jaga, seperti itu. Nah, kemudian kelebihan lainnya itu adalah dia ini mudah digunakan, terus biayanya lebih murah. Jadi di beberapa negara maju, pengembangan yang dilakukan adalah pengendalian dari pheromone trap, namun dari beberapa hama kekurangannya itu perlu diketahui gen feromon khususnya senyawa apa, jadi dia itu bisa bekerja lebih spesifik, tidak mengganggu serangga lain yang bersifat positif pada lingkungan pertanian itu sendiri. Seperti itu. Kemudian mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hana. Terus yang telah disampaikan, berikut ini adalah kesimpulan dan saran yang kami peroleh. Boleh di next. Yang pertama, eksistensi serangga karantina mengakibatkan peningkatan resiko introduksi serangga eksotik ke daerah baru, di mana mereka berpotensi menjadi hama tanaman. Dengan prosedur karantina, migrasi serangga yang dibawa oleh kegiatan perdagangan komoditas pertanian dapat dikendalikan melalui proses fitosanitary untuk menghilangkan, mensterilkan, atau membunuh serangga agar penyebarannya ke daerah baru dapat dicegah. Yang kedua, kehadiran serangga karantina Fall Armyworm Spodoptera frugiperda atau yang dikenal dengan ulat grayat jagung di Indonesia menyebabkan kerusakan pada tanaman jagung, tebu, padi, dan rumput-rumputan akibat migrasi serangga dari benua Amerika. Serangga hama yang terjadi pada fase larva mengakibatkan pengendalian yang sesuai untuk dilakukan adalah dengan sistem pengendalian hama terpadu berupa metode kultur teknis, pengendalian secara biologi, pengendalian mekanis, dan pengendalian menggunakan pestisida nabati. Dan kesimpulan yang terakhir, kehadiran serangga karantina red palm weevil atau Rhynchophorus ferrugineus atau yang dikenal dengan kumbang sawit merah di Indonesia menyebabkan kerusakan pada tanaman sawit merah akibat migrasi serangga dari daerah Timur Tengah. Pengendalian serangga hama RPW ini masih banyak dilakukan secara konvensional seperti insektisida sistemik. Namun seiring berjalannya waktu diberikan teknik pengendalian yang ramah lingkungan dan yang lebih modern seperti penggunaan feromon untuk menangkap dan juga memantau populasi dan potensi invasi yang baru. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, pencegahan penyebaran serangga karantina yang dilakukan dengan strategi pemeriksaan memerlukan prosedur pemeriksaan yang lebih optimal, seperti menerapkan kontrol perbatasan yang lebih efektif dan lebih konsisten.
Yang kedua, beberapa serangga karantina juga memiliki peran yang menguntungkan, seperti pengendali biologis serangga hama lokal, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Yang ketiga, selain penyebaran serangga karantina dalam negeri akibat migrasi serangga dari luar negeri, pencegahan invasi serangga lokal dari Indonesia ke luar negeri juga perlu didorong dan dikembangkan dengan cara meningkatkan kualitas ekspor produk pertanian Indonesia dan menggalakkan pedoman karantina komoditas-komoditas pertanian. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai serangga karantina. Kami akan sangat berterima kasih dan mengapresiasi jika ada teman-teman yang memiliki pertanyaan maupun kritik dan saran yang dapat langsung diajukan pada kolom komentar atau dapat langsung ditanyakan kepada kami anggota kelompok 4. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan selamat siang.